berasa kayak ngejar sesuatu gitu. Harus nanti setahun harus bisa gitu. Dapat penghasilan dari ini, dari ono. Akhirnya gue malah merasa kewalahan gitu, overwhelmed sendiri. Berasanya gue tuh produktif, padahal sebenarnya enggak sama sekali. Bingung sendiri, mau mulai dari mana, oh yang ini belum, yang itu belum, yang ini belum gitu-gitu. Pernah nggak kamu ngalamin seperti itu? Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Gue tuh perhatiin ya ketika gue tuh konsumsi konten-konten yang gosip-gosip itulah yang di media rame, yang viral-viral gitu, terus juga kayak berasa harus ngejar ini, ngejar itu gitu. At the end bahwa gue hanya menghabiskan waktu saja tanpa ada manfaatnya. Sempat menunda sholat, terus zikir atau rutinitas ibadah yang biasanya tuh ya ada feel-nya, itu kayak keburu-buru. Jadi garing-garing, dry gitu, gersang, kering rasanya, nggak deep. Dan ketika seperti itu, corongnya yang lebih dominan adalah corong si nafsu. Corong si setan-setan itu yang meniupkan kekhawatiran, kegelisahan. Nanti duit kamu 10 tahun lagi habis, lu mau ngapain, lu hidup dari mana, lu kayak gitu-gitu coba. Kan bukan gue banget gitu. Biasanya gue waras tapi mengabaikan sesuatu yang harusnya dalam jadi kering gitu loh. Buru-buru untuk hal yang unfaedah. Ibadah dan zikir yang gak deep, cuman kayak sekedar lalu aja. Akhirnya kayak gerusa-gerusu gitu loh, stres. Kan kalau stres kan hormon stres itu naik ya, gula darah juga naik. Kalau gula darah naik, nafsu makan kamu juga bertambah. Nafsu rebahan juga ikut bertambah, pengennya rebahan mulu, mager-mageran, males-malesan. Udah, kayak gitu juga menambah stres lagi ya kan, karena kan sebenarnya do nothing. Gula darah naik lagi, pengen makan lagi, udah gitu aja terus. Kayak lingkaran setan. Dan akhirnya gue beneran tumbang. Karena kan gula darah semakin naik, imun tubuh turun, dan virus-virus pada nemplok aktif di dalam. Satu kata, karena gak tenang, gerusa-gerusu. Di saat itu gue baru sadar nih, waduh aneh salah nih. Kalau gue sampai flu tuh pasti something happen gitu. Sesuatu yang bikin gue tuh deg-degan, gue mengejar sesuatu gitu kan. Yang sebenarnya duniawi. Itu gue perhatiin banget sih mungkin dari tahun 2000 berapa ya, 2019an mungkin gue udah memperhatikan pola hidup gue. Akar masalahnya adalah gue ngandelin diri gue sendiri, ngandelin nasib gue kepada rencana dan logika pribadi aja, bukan ngandelin nasib gue ke Allah. Akhirnya gue istighfar di situ, karena teman gue juga ngingetin sih jangan lupa istighfar. Dan gue menghela nafas panjang di situ, kayak ngomong ke diri sendiri, slowing down, woles aja. Tapi gimana coba caranya ya kan? Orang juga tahu kita harus woles, tapi gimana caranya? Kan gak semudah itu cuy. Kayak orang lagi rungsing gitu, tiba-tiba sabar ya nggak bisa. Ada juga tambah emosi. Akhirnya gue mencoba untuk ya Allah, tolong tenangkan aku gitu. Dan salah satunya Allah ilhamkan gue untuk membaca buku. Menurut teori psikologi, salah satu cara menjaga mental health adalah dengan membaca. Buat orang yang pikirannya gak sabaran gitu ya, yang pikirannya lari-lari kayak gue, seorang introvert gitu ya, rungsing, worry kemana-mana, berisik gitulah pikirannya. Ibarat gelombang air nih, kayaknya tuh udah kayak dikobok-kobok kali, gak tenang sama sekali. Dan membaca itu sangat ngebantu loh untuk bersabar, untuk menenangkan diri gitu. Gak mungkin kan kamu baca cepet-cepet terus buka-buka halaman doang gitu kan. Itu namanya gak ngebaca. Gak bisa lu baca buku gerusa-gerusu. Kamu gak akan paham atas apa yang kamu baca. Dengan membaca juga pikiran lo tuh disuruh pelan-pelan dalam mencerna, merenung dan juga mendalami sesuatu. Alon-alon ya, step by step, halaman demi halaman, baris demi baris. Gak terasa pikiranmu itu kayak dibawa ke situasi yang
hening, tenang. Dan kamu mulai nih memahami pemikiran atau sudut pandang si penulis buku ya kan. Nah, bukankah Al-Quran adalah buku dari firman Allah? Itu sebenarnya kata-kata dari Allah, benar nggak? So dengan membacanya kita akan dibawa nih untuk memahami apa maunya Allah, sudut pandang Allah. Bukannya malah protes dan mempertanyakan kebijakan Allah. Kayak, apa sih mau engkau ya Allah gitu kan. Kan ada banyak orang yang mengalami step seperti itu. Ya gak apa-apa. Itu salah satu journey juga, salah satu step juga. Padahal sebenarnya kamu gak perlu protes kayak gitu. Lu buka Quran, di situ ada semua. Baca dengan tenang, berdoa sama Allah agar kamu tuh dipahamkan atas apa yang lo baca. Dan ini gak berlaku di Al-Quran doang, semua buku dan semua ilmu tuh kayak gitu. Pemahaman itu datangnya dari Allah. Orang tuh bisa memahami kalau orangnya tenang. Kalau gerusa-gerusu gak bakalan lu paham. Ada juga lu merasa paham tapi aslinya gak paham. Dengan cara itulah Allah menolong kita dari bisikan dan godaan setan. Dan jangan lupa ya, berterima kasih serta bersolawat kepada Rasul, Nabi, keluarga, dan sahabat. Karena berkat mereka lah firman Allah tuh sampai ke kita gitu. Dan taruhannya tuh bukan 1-2 juta gitu, bahkan raga dan nyawa. Sholawat wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode selanjutnya. Oh nih, Kak, gimana cara menghadapi suami yang terlalu banyak perbedaan dengan kita, Kak? Oke, itu pertanyaan yang sangat seru sekali. Karena apa? Karena semua orang yang menikah di dunia ini pasti akan mengalami hal itu. Kak, aku golongan darah B. Kenapa ya aku itu suka ragu-ragu terhadap keputusan aku sendiri? Kenapa juga aku tuh susah banget nginget nama? Dan banyak orang yang salah paham terhadap saya. Coba deh kamu baca dulu buku tentang karakter golongan darah B, Beauty in a Beast. Linknya ada di bawah. Buruan, biar kamu gak bingung lagi tentang siapa sih diri kamu.